Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perkenalkan, nama saya Stephen Anderson dengan NIM 223020504063. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek pada mata kuliah keselamatan pertambangan. Langsung saja, apa itu K3 pertambangan? K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di sektor pertambangan adalah upaya komprehensif yang bertujuan untuk melindungi pekerja, lingkungan, serta masyarakat sekitar dari berbagai risiko yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Industri pertambangan memiliki potensi bahaya yang tinggi, termasuk kecelakaan peralatan berat, ledakan, longsor, hingga paparan zat kimia berbahaya. Karena itu, penerapan K3 di sektor ini sangat penting agar kegiatan pertambangan dapat berjalan dengan aman dan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja serta keberlanjutan lingkungan. K3 di pertambangan mencakup beberapa aspek utama. Pertama, keselamatan kerja yang bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan melalui penggunaan alat pelindung diri atau APD, pengoperasian peralatan berat yang aman, serta pemantauan lingkungan kerja. Kedua, kesehatan kerja yang berfokus pada pencegahan dampak kesehatan jangka pendek dan panjang akibat paparan polusi, zat kimia berbahaya, kebisingan, dan getaran yang ada di lingkungan pertambangan. Selain itu, aspek pengelolaan risiko melibatkan identifikasi dari analisis risiko di setiap tahap pekerjaan untuk mencegah kecelakaan serta menciptakan prosedur mitigasi yang efektif. Pelatihan dan edukasi bagi pekerja juga sangat penting agar mereka memahami prosedur keselamatan, dapat menangani situasi darurat, dan memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan kerja. Pengawasan lingkungan menjadi aspek lainnya yang bertujuan untuk mengelola dampak lingkungan aktivitas pertambangan meliputi pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah, serta pelestarian ekosistem di sekitar area tambang. Di Indonesia, regulasi K3 di sektor pertambangan diatur oleh pemerintah melalui peraturan khusus termasuk dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Penerapan K3 ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pekerja, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kualitas kesehatan di area pertambangan. Mengapa K3 pertambangan dilakukan? K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di sektor pertambangan dilakukan untuk melindungi para pekerja, masyarakat sekitar, dan lingkungan dari berbagai risiko dan bahaya yang mungkin timbul dari aktivitas pertambangan. Industri pertambangan memiliki tingkat risiko yang tinggi karena melibatkan pekerjaan berat, penggunaan alat-alat besar, bahan-bahan kimia berbahaya, serta kondisi lingkungan yang seringkali tidak stabil, seperti potensi longsor atau ledakan. Oleh karena itu, K3 diterapkan untuk meminimalkan kecelakaan, cedera, atau dampak kesehatan yang dapat mempengaruhi para pekerja dan pihak-pihak terkait. Adapun salah satu contoh studi kasus asiden tambang. Kasus kecelakaan ledakan gas metana di tambang batubara bawah tanah. Di sebuah tambang batubara bawah tanah, terjadi ledakan yang disebabkan oleh akumulasi gas metana di dalam terowongan tambang. Gas metana adalah gas mudah terbakar yang umum ditemukan di tambang batubara dan dapat terperangkap di dalam terowongan. Ledakan ini terjadi ketika percikan api dari peralatan listrik bersentuhan dengan gas metana yang terkumpul dalam konsentrasi tinggi. Ledakan tersebut menyebabkan runtuhnya sebagian terowongan dan menimbulkan kecederaan serius bagi pekerja, sementara beberapa lainnya terjebak dalam terowongan karena akses keluar tertutup oleh material runtuhan. Adapun penanggulangan dan pencegahan. Yang pertama, evakuasi dan pertolongan. Tim penyelamat segera dikerahkan untuk mengevakuasi para pekerja yang terjebak dengan peralatan khusus dan ventilasi darurat untuk mengeluarkan gas beracun dan menstabilkan area. Yang kedua, perbaikan sistem ventilasi. Setelah kecelakaan, perusahaan melakukan perbaikan menyeluruh pada sistem ventilasi di terowongan. Ventilasi dipastikan berfungsi optimal agar gas metana tidak terakumulasi di area kerja. Yang ketiga, pemasangan detektor gas dan sistem peringatan. Detektor gas metana yang sensitif dipasang di setiap terowongan tambang untuk memantau konsentrasi gas metana dan memperingatkan pekerja jika kadar gas mencapai level berbahaya.
Yang keempat, pelatihan dan peningkatan SOP K3. Seluruh pekerja diberikan pelatihan tambahan mengenai prosedur keselamatan, termasuk evakuasi dalam keadaan darurat dan cara mengenali tanda-tanda bahaya terkait gas metana. Yang terakhir, pengawasan K3 lebih ketat. Tim pengawas K3 diperkuat untuk memastikan semua standar keselamatan di area tambang dipatuhi dengan ketat. Audit K3 dilakukan secara berkala untuk meminimalisasi risiko dan meningkatkan keselamatan kerja. Yang kedua, adapun contoh studi kasus insiden pada pertambangan. Kasus insiden tumpahan limbah cair di tambang emas. Di sebuah tambang emas, terjadi insiden berupa tumpahan limbah cair yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti cyanida di area penampungan limbah. Insiden ini terjadi akibat kebocoran pada salah satu tangki penampungan yang mengalami kerusakan terakibat tekanan dan korosi yang tidak terdeteksi. Limbah cair tersebut mengalir ke tanah di sekitar area tambang yang memiliki potensi untuk mencemari air tanah dan ekosistem di sekitarnya. Meskipun insiden ini tidak menyebabkan cedera langsung pada pekerja, potensi dampak lingkungan cukup serius dan memerlukan tindakan penanggulangan yang segera. Adapun penanggulangan dan pencegahan tersebut yaitu yang pertama, penanganan awal dan pembersihan. Limbah cair segera dibersihkan dengan menggunakan bahan penetral yang dapat menetralkan efek kimia berbahaya seperti cyanida. Yang kedua, perbaikan tangki penampungan. Tangki penampungan yang bocor diperbaiki dan dipastikan kembali aman untuk digunakan. Selain itu, seluruh tangki penyimpanan limbah diperiksakan untuk memastikan tidak ada lagi kerusakan yang berpotensi menimbulkan insiden serupa. Yang ketiga, pengawasan lingkungan. Area di sekitar lokasi tumpahan diuji untuk memastikan tidak ada kontaminasi yang menyebar ke air tanah atau lingkungan sekitar. Pemantauan kualitas air dan tanah dilakukan secara rutin untuk mencegah dampak jangka panjang. Yang terakhir, penerapan SOP dan sistem tanggap darurat yang lebih kuat. SOP baru diterapkan untuk inspeksi dan pemeliharaan tangki penampungan limbah yang mencakup pemeriksaan berkala untuk mendeteksi potensi kerusakan lebih dini. Prosedur tanggap darurat yang lebih lengkap disusun, termasuk pelatihan tim khusus dalam menangani tumpahan limbah dan menjaga keselamatan lingkungan. Baik, sekian. Baik, slogan yang saya akan berikan yaitu, kalau mau kaya, safety jangan lupa. Salam tambang.